Pernah kebayang nggak gimana caranya kita bisa nyetak yield gila-gilaan dari Bitcoin, tapi tanda perlu jantungan nahan harga yang anjlak puluhan persen pas bear market? Serius, nggak perlu lagi tuh tebak-tebakan pucuk atau stres mantengin candle merah tiap malam. Jawabannya ternyata ada di inovasi supermasif dari Michael Saylor buat tahun 2026 nanti. Aset ini simbolnya STRC. Gini ya, ini tuh ibarat cheat code Wall Street buat hack kekayaan. Dan gokilnya, sekarang kita yang retail pun bisa ikut main dan manfaatin ini. Coba bayangin, STRC ini ngasih kita floating yield di angka 11,5%, dan dibayarnya itu tiap bulan. Kalian anggap aja ini kayak rekening tabungan digital tapi pakai steroid. Dana kita benar-benar masuk ke dalam gelembung pelindung, aman total dari brutalnya kekacauan pasar kripto spot. Poin 1. Volatility stripping. Sekarang kita bongkar mesinnya ya. Kok bisa yield semustahil itu kejadian? Konsepnya ini disebut volatility stripping. Jadi MicroStrategy itu dengan agresif mempreteli risiko anjloknya harga Bitcoin, terus risikonya murni dilempar ke pundak para spekulan saham biasa. Hasilnya, kredit STRC yang kita pegang dibungkus sama perisai pelindung absolut, risiko harganya lenyap, tapi arus kasnya tetap ngalir deras. Nah, ini dia tameng utamanya. Rasio kolateral 5:1. Maksudnya gini, untuk setiap $1 kredit digital yang dicetak ke publik, ada $5 Bitcoin fisik yang ngunci nilainya di brankas MicroStrategy. Probabilitas gagal bayarnya bisa dibilang nyaris mendekati 0 mutlak. Gila kan? Poin 2, membunuh private credit tradisional. Inovasi ini tuh bukan cuma ngomongin kripto doang, tapi lagi ngancem pasar private credit tradisional yang nilainya sampai $3,5 triliun. Coba kita bandingin. Di pasar lama, uang para whales itu dikunci 5-10 tahun, dengan biaya manajemen yang mencekik banget. Nah, kalau STRC, beda 180 derajat. Kita bisa parkir miliaran dolar hari Senin, nikmatin yield hariannya, terus tarik semuanya hari Jumat di bursa Nasdaq. Likuiditas instan, nol biaya manajemen sekunder. Asli, ini game changer. Lanjut ke poin 3, anomali share ratio 2,7. Buat kalian yang main di Wall Street, ini tuh metrik flexing paling brutal buat ngukur efisiensi portofolio. Sebagai perbandingan aja ya, Nvidia yang lagi ngerajai AI aja cuma punya Sharpe ratio di 1,3. S&P 500 cuma sekitar 1, tapi STRC melesat jauh di angka 2,7. Matematikanya sinting sih, gabungan yield 11,5% sama volatilitas yang ditekan paksa ke level 2,9% ngebikin metrik ini murni ngehancurin portofolio raksasa teknologi manapun. Masuk ke poin 4, cheat code pajak 0% buat Indonesia. Nah, bagian ini nih yang paling bikin merinding buat kita-kita investor di Indonesia. Ada cara legal buat ngindarin pajak dari yield raksasa ini. Rahasianya ada di skema Return of Capital. Otoritas pajak Amerika ngelihat dividen STRC ini bukan sebagai profit, tapi pengembalian modal awal. Artinya apa? Nol pajak di depan guys. Uang yang cair cuma nurunin basis harga beli kita. Efek snowball dari bunga majemuknya bakal muter terus tanpa kena sunat penalti. Terus gimana pas duitnya masuk ke Indonesia? Kita manfaatin loophole domestik dari Undang-Undang HPP. Langkah taktisnya gini, kalian terima yield STRC, terus ambil minimal 30% dari yield itu dan putar ke instrumen surat berharga negara atau SBN selama 3 tahun. Boom, 100% yield luar negeri kalian resmi bebas PPh. Negara dapat devisa, portofolio kita bersih dari pajak. Cakep banget kan? Poin 5. 3 rute pialang di RI. Terus, di mana nih kita bisa markir amunisi kapital kita sekarang juga? Rutenya udah kebuka lebar banget. Pertama, Interactive Brokers. Ini rute wajib buat para whales dengan kapital raksasa. Kedua, peluang. Ini pas banget buat yang mau nyicil receh pakai rupiah lewat token saham domestik. Dan yang ketiga, broker luar kayak Exness buat kalian swing trader agresif yang butuh deposit bank lokal kilat dan bermanuver tanpa komisi. Poin 6, strategi barbell 2.0. Jadi gini, stop biarin uang tunai kalian membusuk kemakan inflasi di rekening bank lokal. Ini playbook ultimate-nya. Masukin 80% kas perlindungan kalian ke STRC. Ambil yield bulanannya. Kunci 30% dari yield itu di SBN demi hack pajak yang kita bahas tadi. Terus sisanya, pakai 70% arus kas peratisan itu buat nyerok spot Bitcoin secara otomatis. Ini benar-benar mesin cetak aset tanpa batas. Sebuah loop DCA infinite yang didanai sepenuhnya dari dividen. Poin 7. 3 resiko Black Swan. Tapi tunggu dulu, kita harus tetap dingin dan rasional ya. Setiap rekayasa finansial sejenius apapun pasti punya titik buta sistemik. Ini 3 risiko nyatanya. Pertama, kalau The Fed tiba-tiba panik dan motong suku bunga acuan gila-gilaan, yield STRC bakal ikut nyusut karena patokan floating rate-nya. Kedua, Bitcoin itu wajib tumbuh minimal 2% per tahun. Kalau sampai masuk perma bear market, rasio keamanannya bakal goyah. Dan ketiga, risiko pihak ketiga.
Ingat, kita ini nitipin aset ke hukum Amerika dan broker tersentralisasi, bukan murni self-custody di cold wallet, jadi tetap harus waspada. Pada akhirnya, inovasi kredit digital STRC ini lagi ngerombak total struktur tabungan tunai lintas generasi secara global. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, apakah aset ini pada akhirnya bakal ngegantiin fungsi deposito bank tradisional kalian buat selamanya? Coba deh, drop analisis sama opini kalian di kolom komentar ya. Mari kita adu strategi di sana.